Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Nurima dari kelas 1255. Di sini saya akan mempresentasikan teks novel sejarah. Pengertian teks cerita sejarah. Kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Yang kedua, pengertian sejarah. Pengertian teks sejarah. Tulisan yang berisi cerita, kejadian atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Yang ketiga, pengertian sejarah. Sejarah adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yaitu yang menyangkut perubahan yang nyata dalam kehidupan manusia. Yang keempat, pengertian novel sejarah. Sementara itu, novel sejarah berarti tulisan imajinasi atau prosa fiksi yang bertokoh atau belatar peristiwa sejarah yang ditulis mengenai gaya novel yang berarti dibahas secara panjang lebar dan mendetail. Yang kedua, perbedaan teks sejarah dan novel sejarah. Teks sejarah itu dituntut untuk menunjukkan hal-hal yang faktual yang benar-benar ada dan pernah terjadi. Kalau novel sejarah itu bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Teks sejarah itu sejarawan yang wajib untuk menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya sesuai dengan realita, tidak boleh direka atau ditambah-tambah. Kalau novel sejarah, novelis bebas sepenuhnya dalam menciptakan sesuai dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mananya. Nah, pun tetap memiliki keterkaitan dengan situasi atau tokoh sejarah. Nah, yang ketiga ada hubungan antara fakta satu dengan yang lainnya perlu direkonstruksi, setidaknya melibatkan topografis atau kronologisnya. Namun di novel sejarah, imajinasi dan kemampuan menciptakan pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu koherensi yang memiliki hubungan dan situasi sejarah. Di teks sejarah, sejarawan harus bisa membuktikan bahwa yang dibawakan pada masa kini dapat dilacak eksistensinya di masa lalu. Sejarawan terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Nah, kalau novel sejarah itu tidak terikat pada fakta sejarah sepenuhnya, terutama bagi mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Tidak butuh bukti atau saksi seperti teks sejarah. Nah, kalau teks sejarah itu pelaku-pelaku hubungan antar pelaku, kondisi dan situasi terhidup dan keadaan masyarakat secara universal harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Nah, namun novel sejarah, pelaku atau tokoh, hubungan, situasi, dan kondisi masyarakat dapat berasal dari imajinasi yang hanya memiliki referensi dan sejarah. Lanjut, jenis novel rekon ada 3, yaitu rekon pribadi yang memuat keterlibatan penulis dalam peristiwa secara langsung. Yang kedua, rekon faktual berisi kejadian faktual, eksperimen ilmiah, jurnal, warta, catatan polisian, dan sebagainya. Yang ketiga adalah rekon imajinatif, memuat kisah faktual namun dihayalkan kembali menjadi cerita yang lebih rinci dan menarik. Selanjutnya ada nilai-nilai novel sejarah. Ada 5, ada nilai budaya, nilai moral atau etika, nilai agama, nilai sosial, dan nilai etis atau keindahan. Menentukan hal-hal dari novel sejarah itu dengan cara berikut ini. Kapankah latar dan waktu cerita novel sejarah tersebut? Di manakah latar novel sejarah tersebut? Peristiwa apa yang dikisahkan? Siapa saja tokohnya? Bagaimana yang menandakan bahwa novel itu adalah novel sejarah? Struktur teks cerita sejarah: pengenalan situasi cerita, orientasi, exposition, pengungkapan peristiwa, konflik, rising action, puncak konflik, komplikasi, penyelesaian, resolusi, koda. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah: banyak menggunakan kata atau konjungsi yang menyatakan urutan waktu seperti mula-mula, setelah itu, lalu, kemudian, sejak, saat itu. Yang kedua, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau bisa disebut kata kerja material, menggores, mendayung, dan mengenggam. Banyak menggunakan kalimat tidak langsung dalam menceritakan tertentu tokoh, misalnya menceritakan bahwa, mengungkapkan, menurut, mengenakan bahwa, menuturkan. Yang keempat, ada banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu yang ada dalam pikiran tokoh. Kata kerja mental seperti mengharapkan, menambahkan, merasakan, menganggap, dan menginginkan. Yang kelima, ada kata menggunakan banyak dialog atau percakapan langsung antara tokoh. Nah, keenam ada menggunakan kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Langkah-langkah menyusun teks sejarah. Pertama, menentukan tema sejarah apa yang akan digunakan sebagai latar dan penyokong utama dari teks cerita sejarah. Yang kedua, membuat kerangka sejarah terlebih dahulu dan dapat disusun dengan cara kronologis, sebab akibat, tindakan tokoh, urutan tempat, dan rentetan peristiwa. Yang ketiga, cari literatur, sumber sejarah, buku,
dan media yang relevan lainnya untuk mengumpulkan fakta-fakta sejarah. Yang keempat, kembangkan menjadi teks sejarah dahulu jika diperlukan, kemudian tuangkan sejarah tersebut dalam cerita sejarah yang diinginkan sesuai dengan imajinasi. 5. Cermati kembali teks cerita sejarah yang disusun, baik itu struktur, isi, ataupun kaidah kebahasaannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.